Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tireni Karumpasati. Saya berasal dari kelas D Akuntansi S1 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas soal komprehensif 1, yaitu siklus akuntansi pada buku halaman 225. Nah, Rahma Lulu memulai usaha konsultasinya, yaitu Rahma Consulting, pada tanggal 1 April 2016. Siklus akuntansi Rahma Consulting untuk bulan April termasuk laporan keuangan digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Rahma Consulting melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 3. Yaitu kas pada pendapatan diterima di muka. Kas pada pendapatan diterima di muka, yaitu kas sebesar 4.500.000 di debit dan pendapatan diterima di muka sebesar 4.500.000 di kredit. Langsung kita masukkan ke dalam buku besarnya, yaitu pada tanggal 3 sebesar 4.500.000 di debit. Jadi totalnya sebesar 26.600.000. Kenapa di sini ada tanggal 1 yaitu saldo? Karena saldo ini diambil dari neraca saldo setelah penutupan pada bulan April yang kemudian dijadikan sebagai neraca saldo awal di bulan Mei. Jadi saldo tersebut dituliskan pada tanggal 1 sebesar 22.100.000 di debit dan ditambah dengan transaksi yang pada tanggal 3 sebesar 4.500.000, jadi totalnya adalah 26.600.000 rupiah. Terus untuk pendapatan diterima di muka, yaitu ada juga saldonya itu sebesar 2.500.000 di kredit, dan untuk pendapatan diterima di muka tanggal 3 sebesar 4.500.000 di kredit, jadi totalnya yaitu 7 juta rupiah. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 5, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 2.450.000. Menerima kas atas pelunasan piutang. Jadi akun yang berpengaruh yaitu pada tanggal 5, yaitu kas sebesar 2.450.000 di debit pada piutang usaha di kredit sebesar 2.450.000. Untuk buku besarnya yaitu pada tanggal 5 di kas dituliskan di debit sebesar 2.450.000, jadi totalnya yaitu 29.050.000 rupiah. Untuk piutang tanggal 5 yaitu di kredit sebesar 2.450.000, jadi sisanya itu 950.000. Sama dengan kas dan pendapatan tadi, dia memiliki saldo awal yaitu sebesar 3.400.000. Nah, dikurang dengan transaksi yang kelima, jadi sisanya itu 950.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 9 yaitu membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran sebesar 225.000. Akun yang berpengaruh yaitu pada tanggal 9 yaitu beban lain-lain pada kas. Beban lain-lain sebesar 225.000 di debit dan kas sebesar 225.000 di kredit. Buku besarnya yaitu kas pada tanggal 9 sebesar 225.000 di kredit. Jadi total saldo dari kas yaitu 28.825.000 rupiah. Pada beban lain-lain sebesar tanggal 9 yaitu di debit sebesar 225.000. Jadi total saldonya yaitu 225.000 rupiah. Transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 13, membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang atas transaksi pembelian pada tanggal 5 April sebesar 640.000 rupiah. Akun yang berpengaruh yaitu utang usaha pada kas, yaitu pada tanggal 13, utang usaha sebesar 640.000 di debit karena utangnya berkurang dan kasnya berkurang di kredit sebesar 640.000 rupiah. Jadi di buku besarnya utang usaha itu pada tanggal 13 yaitu debit sebesar 640.000, jadi
total dari saldonya yaitu 160.000. Kenapa? Karena dia memiliki saldo awal, jadi saldo awalnya dikredit dan transaksi selanjutnya itu tanggal 13 di debit, jadinya dikurang, sisanya 160.000 rupiah. Pada kas sebesar 640.000 dikredit. Jadi total saldo kas saat ini yaitu 28.185.000. Transaksi selanjutnya tanggal 15 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 15 Mei sebesar 9.180.000. Yaitu tanggal 15 yaitu piutang usaha sebesar 9.180.000 di debit, pada pendapatan jasa sebesar 9.180.000 di kredit. Buku besarnya yaitu piutang usaha pada tanggal 15 bertambah di debit sebesar 9.180.000, jadi total saldonya itu 10.130.000 pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa yaitu pada tanggal 15 besar 9.180.000 dikredit, jadi totalnya itu 9.180.000 dikredit. Selanjutnya tanggal 16 yaitu membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April 750.000. Nah, akun yang berpengaruh di sini ada 3 akun. Yang pertama adalah beban gaji. Beban gaji itu sebesar 630.000. Kenapa 630.000? Karena utang gaji itu sebesar 120.000 diambil dari neraca saldo setelah penutupan sebesar 120.000. Jadi dan kasnya itu jumlahnya 750.000 dikredit. Jadi 750.000 dikurang 120.000, jadi hasilnya itu beban gajinya itu sejumlah 630.000. Untuk buku besarnya yaitu beban gaji, utang gaji, dan kas. Beban gaji yang pertama pada tanggal 16 yaitu di debit sebesar 630.000 rupiah, yaitu jadi saldonya sebesar 630.000 di debit. Selanjutnya untuk utang gaji pada tanggal 16 sebesar 120.000, hasilnya itu saldonya itu 0. Kenapa? Karena ada saldo awal yang diambil dari neraca saldo setelah neraca saldo setelah penutupan yang dijadikan neraca saldo awal, yaitu karena saldonya itu 120.000 di kredit, maka saldonya itu 0 rupiah, karena pada tanggal 16 saldonya itu di debit, jadi dikurang, jadi hasilnya 0. Selanjutnya pada kas yaitu pada tanggal 16 sebesar 750.000 rupiah di kredit, jadi saldonya itu sisa 27.435.000 di debit. Selanjutnya pada tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 Mei sebesar 8.360.000. Untuk pada tanggal 17 akun yang berpengaruh yaitu kas pada pendapatan jasa. Kas sebesar 8.360.000 di debit, pada pendapatan jasa sebesar 8.360.000 di kredit. Untuk buku besarnya kas pada tanggal 17 yaitu 8.360.000 di debit, jadi saldonya itu 27.435.000 ditambah 8.360.000, hasilnya 35.795.000 rupiah. Pada pendapatan jasa yaitu pada tanggal 17 sebesar 8.360.000 di kredit, jadi total dari saldo pendapatan jasa saat ini yaitu 17.540.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 20 yaitu membeli perlengkapan secara kredit sebesar 735.000 rupiah. Akun yang berpengaruh yaitu perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan sebesar 735.000 rupiah di debit, pada utang usaha sebesar 735.000 rupiah di kredit.
Untuk buku besarnya yaitu perlengkapan pada utang usaha, yaitu perlengkapan sebesar 735.000 di debit. Jadi total saldonya yaitu 2.085.000 rupiah. Kenapa? Karena dia memiliki saldo awal sebesar 1.350.000 rupiah ditambah dengan 735.000, jadi hasilnya itu 2.085.000. Terus pada utang usaha pada tanggal 20 sebesar 735.000 di kredit. Karena dia berutang, jadi berutangnya bertambah di kredit. Jadi saldo dari utang usaha saat ini itu 895.000 rupiah. Selanjutnya untuk pada tanggal 21 yaitu mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 16 sampai 20 Mei sebesar 4.820.000. Akun yang berpengaruh yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha sebesar 4.820.000 di debit pada pendapatan jasa sebesar 4.820.000 di kredit. Untuk buku besarnya yaitu piutang usaha pada tanggal 21 sebesar 4.820.000 di debit. Jadi total dari saldo piutangnya yaitu 14.950.000 di debit. Pada pendapatan jasa tanggal 21 yaitu sebesar 4.820.000 di kredit. Jadi total dari pendapatan jasa yaitu 22.360.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 25 yaitu menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 23 Mei sebesar 7.900. Akun yang berpengaruh yaitu kas pada pendapatan jasa. Kas sebesar 7.900 di debit, pada pendapatan jasa sebesar 7.900 di kredit. Buku besarnya yaitu kas pada tanggal 25 di debit sebesar 7.900. Jadi total dari saldonya yaitu 43.695.000 rupiah. Pada pendapatan jasa sebesar 7.900 di kredit. Jadi total dari pendapatan jasa saat ini yaitu 30.260.000 rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 27 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 9.520.000. Jadi akun yang berpengaruh yaitu kas pada piutang usaha. Kas sebesar 9.520.000 di debit, pada piutang usaha sebesar 9.520.000 di kredit. Buku besarnya yaitu kas pada tanggal 27 yaitu sebesar 9.520.000 di debit. Jadi total saldonya yaitu 53.215.000 rupiah. Pada piutang usaha tanggal 27 yaitu 9.520.000 rupiah di kredit. Jadi total dari piutang usahanya yaitu 5.430.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 28 yaitu membayar gaji resepsionis pada waktu untuk 2 minggu sebesar 750.000 rupiah. Akun yang berpengaruh yaitu beban gaji pada kas. Beban gaji sebesar 750.000 pada kas sebesar 750.000. Jadi buku besarnya yaitu beban gaji pada tanggal 28 sebesar 750.000 di debit. Jadi total dari beban gajinya yaitu 1.830.000 rupiah pada kas sebesar 750.000 rupiah di kredit. Jadi total dari kas sekarang yaitu 52.465.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 30 yaitu membayar tagihan telepon bulan Mei sebesar 260.000 rupiah. Membayar tagihan yaitu beban lain-lain pada kas.
beban lain-lain pada sebesar 260.000 di debit, pada kas sebesar 260.000 di kredit. Jadi buku besarnya yaitu beban lain-lain tanggal 30 sebesar 260.000 di debit, jadi total dari beban lain-lain sekarang yaitu 485.000 rupiah. Terus buku besar kas pada tanggal 30 yaitu 260.000 di kredit, jadi total dari buku saldo dari kas yaitu 52.205.000 rupiah. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 31 yaitu membayar tagihan listrik bulan Mei sebesar 810.000, yaitu beban lain-lain pada kas sama dengan tanggal 30. Beban lain pada debit di sebesar 810.000, pada kas sebesar 810.000 di kredit. Buku besarnya yaitu beban lain-lain sebesar 810.000 di debit, jadi total dari beban lain-lain sekarang yaitu 1.295.000 rupiah. Pada kas sebesar 810.000 di kredit, jadi total saldonya sekarang yaitu 51.395.000 rupiah. Selanjutnya untuk tanggal 31 menerima kas dari klien atas honor periode 26 sampai 31 Mei sebesar 3.300.000 rupiah. Yang berpengaruh yaitu kas pada pendapatan jasa, kas sebesar 3.300.000 di debit, pada pendapatan jasa sebesar 3.300.000 di kredit. Buku besarnya yaitu pada tanggal 31 kas sebesar 3.300.000 di debit, jadi totalnya yaitu 54.695.000 pada pendapatan jasa tanggal 31 sebesar 3.300.000 di kredit. Jadi total pendapatan jasa saat ini yaitu 33.350.000 rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 juga mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei sebesar 2.650.000. Jadi piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha sebesar 2.650.000 di debit, pada pendapatan jasa sebesar 2.650.000 di kredit. Buku besarnya yaitu piutang usaha tanggal 31 sebesar 2.650.000 di debit. Jadi total dari saldonya yaitu 8.080.000 rupiah. Pada pendapatan jasa tanggal 31 yaitu sebesar 2.650.000 di kredit. Jadi totalnya yaitu 36.210.000 rupiah. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Rahma menarik 10.500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, menarik keperluan pribadi itu prive atau prefer. Jadi kas yang berpengaruh yaitu prefer Rahma Lulu sebesar 10.500 di debit, pada kas sebesar 10.500 di kredit. Buku besarnya yaitu prive Rahma Lulu sebesar 10.500 di debit, jadi saldonya sekarang yaitu 10.500.000 rupiah. Pada kas berkurang di kredit sebesar 10.500, jadi totalnya saldo sekarang yaitu 44.195.000 rupiah. Selanjutnya kita mengerjakan neraca saldo belum disesuaikan. Nah, neraca saldo belum disesuaikan menggunakan Rahma Consulting. Neraca saldo yang belum disesuaikan pada 31 Mei 2016. Kas
akun yang diambil yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, modal ramah dulu, proyek ramah dulu, ikhtisar laba rugi, pendapatan biasa, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, beban asuransi, dan beban lain-lain. Semua ini semua saldo dari neraca saldo belum disesuaikan diambil dari saldo akhir buku besar, yaitu kas sebesar 44.195.000, piutang usaha sebesar 8.080.000, perlengkapan sebesar 2.085.000, sewa dibayar di muka sebesar 3.200.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.500.000, peralatan sebesar 14.500.000 di debit, dan akumulasi penyusunan peralatan di kredit sebesar Rp330.000, utang gaji sebesar 800, utang usaha sebesar 895.000 di kredit, utang gaji kosong karena belum ada buku besarnya. Bukan kosong, saldonya itu 0. Pendapatan diterima di muka sebesar 7 juta di kredit, modal ramah dulu sebesar 42.300 di kredit, prefer ramah dulu sebesar 10.500 di debit, pendapatan jasa sebesar 36.210.000 di kredit, beban gaji sebesar 1.380.000 di debit, dan beban lain-lain sebesar 1.295.000 di debit. Nah, saldo-saldo dari neraca saldo belum disesuaikan ini diambil dari saldo akhir dari buku besar. Selanjutnya kita akan mengerjakan ayat jurnal penyesuaian. Transaksinya yaitu bagian A, asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar Rp275.000. Jadi akun yang berpengaruh yaitu beban asuransi. Pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp275.000. Beban asuransi sebesar Rp275.000 di debit. Pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp275.000 di kredit. Selanjutnya pada bagian B, kita langsung membuat buku besarnya, maaf. Beban asuransi yaitu yaitu beban asuransi pada tanggal 31 dari jurnal penyesuaian sebesar Rp275.000 di debit. Jadi saldonya yaitu Rp275.000 di debit. Selanjutnya buku besar dari asuransi dibayar di muka setelah penyesuaian yaitu pada tanggal 31, yaitu jurnal penyesuaian sebesar Rp275.000 di kredit. Jadi totalnya yaitu Rp1.225.000. Kenapa? Karena dia memiliki saldo awal dari neraca saldo akhir pada bulan April dijadikan sebagai neraca saldo awal di bulan Mei, yaitu sebesar Rp1.500.000 dikurang Rp275.000, jadi hasilnya Rp1.255.000. Yang kedua yaitu sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar Rp715.000. Nah, akun yang berpengaruh yaitu beban perlengkapan. Pada perlengkapan, beban perlengkapan di debit sebesar Rp1.370.000. Pada perlengkapan sebesar Rp1.370.000 di kredit. Kenapa bisa Rp1.370.000 di kredit? Di sini dikatakan sisa perlengkapan. Nah, yang dijadikan beban itu adalah yang terpakai. Jadi, beban perlengkapan didapatkan dari saldo perlengkapan, yaitu saldo di neraca saldo belum disesuaikan, dikurang perlengkapan yang tersisa, yaitu Rp2.085.000 dikurang Rp715.000, jadi hasilnya itu Rp1.370.000. Buku besarnya yaitu beban perlengkapan.
diambil dari jurnal penyesuaian di debit sebesar 1.370.000. Jadi saldonya 1.370.000. Selanjutnya buku besar dari perlengkapan yaitu pada tanggal 31 yaitu penyesuaian sebesar 1.370.000 di kredit. Jadi sisa dari perlengkapannya yaitu 715.000 rupiah. AJP yang selanjutnya yaitu penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar 330.000 rupiah. Akun yang berpengaruh yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 330.000 rupiah pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 330.000 rupiah di kredit. Jadi buku besarnya yaitu beban penyusutan peralatan pada jurnal penyesuaian yaitu tanggal 31 sebesar 330.000 di debit. Jadi saldonya yaitu 330.000 di debit. Pada akumulasi penyusunan peralatan yaitu pada tanggal 31 sebesar 330.000 rupiah di kredit. Jadi totalnya ya adalah 660.000 rupiah di kredit. Kenapa? Karena dia memiliki saldo awal. Jadi 330.000 ditambah 330.000 hasilnya 660.000 rupiah. Selanjutnya pada bagian DE, gaji resepsionis yang terhutang per 31 Mei sebesar 325.000 rupiah. Yang berpengaruh yaitu beban gaji pada utang gaji. Kenapa utang gaji? Karena gaji resepsionis yang terutang yaitu beban gaji sebesar 325.000 di debit sebesar di debit pada utang gaji sebesar 325.000 di kredit. Untuk buku besarnya yaitu beban gaji pada tanggal 31 sebesar 325.000 di debit. Jadi sisa saldo dari beban gaji yaitu 1.705.000 rupiah. Jumlah dari beban gaji yaitu 1.705.000 rupiah. Terus untuk utang gaji sebesar pada tanggal 31 yaitu sebesar 325.000 rupiah di kredit. Jadi total dari utang gajinya sekarang yaitu 325.000 rupiah. Selanjutnya untuk AJP yang kelima yaitu sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar 1.600.000 rupiah. Jadi akun yang berpengaruh yaitu beban sewa pada sewa diterima di muka. Beban sewa sebesar 1.600.000 di debit pada sewa diterima di muka sebesar 1.600.000 di kredit. Buku besarnya yaitu beban sewa di penyesuaian pada tanggal 31 sebesar 1.600.000 rupiah di debit pada sewa dibayar di muka penyesuaian yaitu pada tanggal 31 di kredit sebesar 1.600.000 rupiah. Jadi total saldonya yaitu sebesar 1.600.000 rupiah. Karena saldo awal sebesar 3.200.000 dikurang dengan transaksi tanggal 31 sebesar 1.600.000, jadi hasilnya yaitu 1.600.000 rupiah. Yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka per 31 Mei sebesar 3.210.000 rupiah. Akun yang berpengaruh yaitu pendapatan diterima di muka sebesar 3.790.000 rupiah di debit pada pendapatan jasa sebesar 3.790.000 rupiah di kredit. Jadi buku besar. Kenapa 3.790.000 rupiah? Kenapa bukan 3.210.000 rupiah? Karena
pendapatan diterima di muka itu didapatkan dari saldo pendapatan diterima di muka pada neraca saldo yang belum disesuaikan dikurang dengan jumlah pendapatan diterima di muka pada soal AJP, yaitu 7 juta dikurang 3.210.000, hasilnya 3.790.000 rupiah. Jadi untuk buku besarnya yaitu pendapatan diterima di muka yaitu sebesar 3.790.000 rupiah. Jadi total saldonya yaitu 3.210.000 rupiah, karena 7 juta dikurang 3.790.000 hasilnya 3.210.000 rupiah. Pada pendapatan jasa sebesar 3.790.000 rupiah di kredit. Jadi total saldo dari pendapatan jasa sekarang yaitu 40 juta rupiah. Total dari AJP yaitu seimbang sebesar 7.690.000 rupiah di debit dan di kredit. Selanjutnya masuk ke lembar kerja atau worksheet. Masuk ke lembar kerja atau worksheet. Nah, akun-akun yang diambil yaitu akun-akun pada neraca saldo belum disesuaikan yang ini. Dipindahkan ke sini. Nah, pada kolom neraca saldo belum disesuaikan, ini semua di-copy dari sheet neraca saldo belum disesuaikan, yaitu yang ini. Terus, jurnal penyesuaian diambil dari sheet AJP ayat jurnal penyesuaian yang ini. Yang ini maksudnya. Jadi neraca saldo belum disesuaikan. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan itu yang ini. Nah, yang ini sih tersendirinya yaitu kas sebesar 44.195.000 di debit, piutang usaha sebesar 8.880.000 di debit, perlengkapan sebesar 715.000 di debit karena 2.085.000 dikurang 1.370.000 hasilnya 715.000 rupiah. Sewa dibayar di muka yaitu 1.600.000 karena 3.200.000 dikurang 1.600.000 sama dengan 1.600.000. Terus asuransi dibayar di muka sebesar 1.225.000 karena 1.500.000 dikurang 275.000 hasilnya 1.225.000 rupiah. Terus untuk peralatan sebesar 14.500.000, akumulasi sebesar 660.000 karena 330 ditambah 330 hasilnya 660.000. Pada utang usaha sebesar 895.000, utang gaji 325.000, pendapatan yang diterima di muka sebesar 3.210.000 karena 7 juta dikurang 3.790.000. Terus modal Rahma Lulu sebesar 42.300. Prefer Rahma Lulu sebesar 10.500. Beban gaji pendapatan jasa sebesar 40 juta karena 36.210 ditambah 3.790 hasilnya 40 juta. Beban gaji sebesar 1.705.000 karena 1.380.000 ditambah 325.000 hasilnya 1.705.000. Beban sewa sebesar 1.600.000, beban perlengkapan 1.370.000, beban penyusunan peralatan sebesar 330.000, beban asuransi sebesar 275.000, dan beban lain-lain sebesar 1.295.000 di debit. Nah, untuk neraca saldo tersendirinya di luar dari worksheet yaitu yang ini. Jadi totalnya yaitu sebesar 87.390.000 di debit dan 80
7.390.000 di kredit. Jadi sisi debit dan sisi kredit neraca saldo setelah disesuaikan itu seimbang. Kita masuk ke laporan laba rugi. Kita masuk ke laporan laba rugi, di mana pendapatan jasa sebesar 40 juta diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 40 juta. Laporan terus beban dikurangi beban-beban itu ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban asuransi dan beban lain-lain, yaitu totalnya sebesar 6.575.000 rupiah. Nah, saldo-saldo dari beban-beban ini diambil dari saldo dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi laba neto pada bulan Mei 2016 yaitu 33.425.000 diambil dari 40 juta dikurang 6.575.000 rupiah, hasilnya 33.425.000 rupiah. Jadi labanya itu 33.425.000 rupiah. Kita masuk ke laporan ekuitas. Kopinya yaitu Rahma Consulting dengan judul laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Mei 2016. Nah, modal Rahma Lulu 1 Mei 2016 sebesar 42.300 diambil dari neraca saldo disesuaikan, yaitu 42.300 di kredit laporan ekuitas. Dan laba neto bulan berjalan sebesar 33.425.000 diambil dari laporan laba rugi, yaitu pada bagian laba neto sebesar 33.425.000 rupiah. Dikurangi penarikan itu maksudnya prive, diambil dari neraca saldo disesuaikan, yaitu sebesar 10.500. Jadi kenaikan pada ekuitas pemilik yaitu 33.425.000 dikurang 10.500, hasilnya 22.925.000 rupiah. Nah, jadi modal Rahma Lulu pada tanggal 31 Mei 2016 yaitu 42.300 ditambah dengan 22.925.000, hasilnya 65.225.000 rupiah. Jadi modal Rahma Lulu pada tanggal 31 Mei sebesar 65.225.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk dalam laporan posisi keuangan dengan Rahma Consulting dengan judul laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Mei 2016. Nah, akun-akun yang berpengaruh pada laporan posisi keuangan yaitu akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas. Nah, akun aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu termasuk terdiri atas kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Dan aset tetap yaitu peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, saldo kas ini sebesar 44.195.000 diambil dari neraca saldo disesuaikan, telah disesuaikan sebesar 44.195.000. Pada piutang usaha juga diambil dari NS disesuaikan sebesar 8.080.000, perlengkapan sebesar 715.000 dan sewa dibayar di muka sebesar 1.600.000. Dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.225.000 diambil dari NS disesuaikan sebesar 1.225.000. Jadi total atau jumlah aset lancar yaitu 55.815.000 diambil dari jumlah dari aset lancar ini. Terus untuk peralatan kantor sebesar 14.500.000 diambil dari neraca saldo disesuaikan sebesar 14.500.000.
Dan untuk akumulasi penyusutannya sebesar 660.000 diambil juga dari neraca saldo yang telah disesuaikan sebesar 660.000. Jadi total dari aset tetap yaitu 13.840.000 diambil dari 14.500 dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi hasilnya itu 13.840.000 dan jumlah asetnya yaitu 69.655.000 diambil dari total jumlah aset lancar ditambah dengan total jumlah aset tetap, hasilnya 69.655.000. Kita pindah ke sisi kanan yaitu liabilities. Liabilities jangka pendek yaitu utang usaha sebesar 895.000 diambil dari neraca saldo disesuaikan, dan utang gaji 325.000 diambil dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Terus pendapatan diterima di muka juga 3.210.000 diambil dari neraca saldo disesuaikan. Jadi total dari jumlah liabilitas yaitu 4.430.000 diambil dari total yang ini. Selanjutnya modal Rahmalulu sebesar 66.225.000 diambil dari laporan ekuitas modal Rahmalulu yaitu pada tanggal 31 Mei 2016. Jadi totalnya yaitu 65.225.000. Jadi total jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu 69.655.000 diambil dari jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah modal Rahmalulu diambil dari laporan ekuitas sebesar 65.225.000. Jadi total jumlah aset dan total jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik seimbang sebesar 69.655.000 atau sama. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Dalam jurnal penutup itu dilakukan penutupan pada 4 akun, yaitu akun pendapatan jasa, akun beban-beban, akun prive, dan akun lamban itu, akun modal Rahmalulu. Jadi cara menutupnya yaitu memindahkan yang tadinya akunnya itu berada di saldonya itu di debit dipindahkan di kredit. Sama juga dengan saldonya yang awalnya di kredit dipindahkan ke debit, jadi hasilnya itu akan habis. Jurnal penutupan pertama yaitu akun pendapatan jasa sebesar 40 juta rupiah diambil dari neraca saldo disesuaikan sebesar 40 juta rupiah pada ikhtisar laba rugi. Nah, untuk menutup akun-akun yang ingin ditutup itu menggunakan ikhtisar laba rugi sebesar pendapatan jasa di debit sebesar 40 juta rupiah karena dia kan ditutup yang tadinya di kredit, sekarang itu pindah di debit untuk dihabiskan. Pada ikhtisar laba rugi sebesar 40 juta di kredit. Nah, langsung kita buat buku besarnya yaitu pada tanggal 31 pendapatan jasa dari jurnal penutup sebesar 40 juta di debit. Jadi saldo pendapatan jasa sekarang yaitu 0 karena sudah habis. Jadi 40 juta di 40 juta saldonya di kredit dikurang dengan saldo dari penutup sebesar 40 juta di debit, hasilnya 0, telah habis. Selanjutnya untuk transaksi yang jurnal penutup yang kedua yaitu menutup beban-beban yaitu ikhtisar laba rugi yaitu jumlah dari total beban gaji. Maksudnya total dari beban-beban. Yang pertama itu ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban asuransi, dan beban lain-lain. Nah, ini akun-akunnya itu diambil dari neraca saldo telah disesuaikan, yang tadinya di debit dipindahkan ke kredit karena ingin tutup.
Nah, sekarang masuk ke dalam buku besarnya, yaitu dari beban bulan, dari beban gaji. Ditutup pada tanggal 31 sebesar Rp1.705.000. Jadi saldonya itu 0. Selanjutnya beban sewa ditutup pada tanggal 31, dikredit sebesar 1.600.000. Jadi saldonya itu 0. Beban perlengkapan ditutup pada tanggal 31 sebesar 1.370.000 dikredit, jadi saldonya itu 0. Selanjutnya itu untuk beban penyusunan peralatan ditutup pada tanggal 31 Mei sebesar 330.000 dikredit, jadi total saldonya itu 0. Beban asuransi ditutup tanggal 31 sebesar 275.000 dikredit, jadi sisanya itu saldonya itu 0. Terus beban yang terakhir yaitu beban lain-lain pada tanggal 31 ditutup sebesar 1.295.000. Jadi saldonya itu 0. Jadi beban-beban sekarang itu telah habis karena telah dilakukan penutupan. Selanjutnya untuk ikhtisar laba rugi sebesar 33.425.000 didebit pada modal Rahmalulu sebesar 33.425.000 di kredit. 33.425.000 ini diambil dari laporan ekuitas, yaitu laba neto bulan berjalan sebesar Rp33.425.000. Selanjutnya pada tanggal selanjutnya dilanjutkan buku besar dari modal Rahmanulu, yaitu ditutup penutupan pertama yaitu sebesar 33.425.000 di kredit. Jadi total dari diambil dari jurnal penutup dan ditambah sebesar 33.425.000 di kredit. Jadi totalnya itu Rp75.725.000. Dia bertambah karena sama-sama berada di kredit. Selanjutnya untuk jurnal penutup selanjutnya yaitu modal Rahmanulu pada prive Rahmanulu sebesar 10.500.000. Modal sebesar 10.500.000 didebit pada prive Rahmanulu sebesar 10.500.000 di kredit. Nah, buku besarnya kita ambil di modal dulu, ditutup sebesar 10.500.000. Jadi total dari saldonya yaitu 65.225.000. Nah, modal ini sama dengan di laporan posisi keuangan yaitu Rp69.655.000. Sama dengan laporan ekuitas maksudnya sebesar Rp65.225.000. Sama dengan buku besar, sama dengan saldo akhir. Selanjutnya untuk prive Rahmanulu ditutup sebesar 10.500.000 di kredit, jadi saldo akhirnya itu 0. Nah, jurnal penutupnya telah selesai. Selanjutnya buku besarnya juga telah selesai, telah diinput ke dalam buku besar. Selanjutnya kita masuk, yang terakhir kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini yaitu kas, akun-akunnya yaitu sisa akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan modal Rahmanulu. Prive, pendapatan jasa, dan beban-beban sudah tidak masuk karena sudah ditutup di jurnal penutup. Nah, akun-akun saldo-saldo dari neraca saldo setelah penutupan ini diambil dari saldo akhir buku besar. Diambil dari saldo akhir buku besar setelah jurnal penutup. Nah, kasnya itu sebesar 44.195.000 diambil dari buku besar setelah penutup. Piutang usaha sebesar 8.080.000 diambil dari buku besar setelah penutup. Perlengkapan sebesar 715.000. Sewa dibayar di muka sebesar 1.600.000.
Di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 1.225.000 di debit, peralatan kantor sebesar 14.500.000 di debit. Nah, akumulasi penyusutannya sebesar 660.000 di kredit, utang usaha sebesar 895.000 di kredit, utang gaji sebesar 325.000 di kredit, pendapatan diterima di muka sebesar 3.210.000 di kredit, dan modal Rahmadulu sebesar 65.225.000. Nah, dia itu sama dengan besar modal yang terakhir. Saldo akhir dari modal yaitu sebesar 65.225.000 rupiah. Nah, di input di sini. Jadi total dari neraca saldo setelah penutupan pada sisi debit dan sisi kredit itu seimbang. Totalnya yaitu 70.315.000 di debit dan di kredit juga sebesar 70.315.000 di kredit. Totalnya seimbang, jadi hasilnya itu balance. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.